Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mubahalah ini mulai detik sekarang ini akan terus berjalan. Bersiap-siaplah kalian semua. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebutlah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum polisi dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karena ya Allah, timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan surga aku ke atas seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sudah berani sumpah mubahalah, itu yang harus kita waspadai. Jika kita kena sasaran, misalnya mohon maaf, sumpah mubahalah, kemudian saya tahu bahwa saya termasuk kelompok yang disumpahi itu, kok saya tetap saja, ya sudah, tinggal tunggu waktu aja. Belum pernah sumpah mubahalah itu gagal, sampai orang kelas tingkat tinggi kena juga. Sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat sakral. Jadi ini dalam keyakinan spiritual saya akan ada korban. Mungkin mereka tidak tahu ya, mungkin atau wis nekat, ya sudah, kalau nekat ya sudah. Atau meremehkan ya, apalagi kalau meremehkan itu lebih cepat kenanya. Yang meremehkan lebih cepat kenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah mubahalah kami, orang tua korban dari pembantaian 7 Desember 2020, yaitu Al-Maghfurah Syahid Faisal Syukur bin Syuhada, Al-Maghfurah Syahid Muhammad Suci Kadafi Putra bin Hendra Mulyana, Al-Maghfurah Syahid Andi Oktiawan bin Haji Jainuddin, Al-Maghfurah Syahid Ahmad Sofyan bin Suparji, Al-Maghfurah Syahid Muhammad Reza bin Murtani, dan yang keenam Al-Maghfurah Syahid Lutil Hakim bin Dainuri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebutlah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum polisi dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karena ya Allah, timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan surga aku ke atas seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak dalamnya dan semua yang terlibat di dalamnya ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di matamu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mubahalah dari kami dengan tanpa kehadiran dari pihak yang merasa benar. Silahkan kalau ada yang pihak-pihak yang berseberangan dengan 6 syuhada ini dan merasa benar,
datang kepada kami ingin bermubahalah, kami tunggu kebenaran kami sudah membawa anak dan istri kami di sini, tapi ternyata kalian tidak datang. Ya, apabila kalian punya kesempatan untuk datang, silakan datang kepada kami, buktikan siapa yang benar. Kalau kalian tidak datang, maka ketahuilah mubahalah ini akan terus berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mubahalah ini mulai detik sekarang ini akan terus berjalan. Bersiap-siaplah kalian semua. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah masalah serius. Saya yang menekuni wilayah spiritual puluhan tahun, sangat ngeri menyaksikan ada orang yang berani melakukan sumpah mubahalah, sumpah sangat tinggi, sumpah kelas paling atas, sumpah yang Yahudi Nasrani tidak berani diajak memenuhinya, sumpah yang setahu saya belum pernah gagal. Jadi saya berharap jangan ada yang meremehkan. Siapapun yang bersumpah bagi saya tidak penting, tapi begitu sumpah mubahalah itu sudah langsung melibatkan Allah SWT. Penjenengan nanti kalau pulang penjenengan baca surat Ali Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Maknanya, kalau ada orang yang ngeyel kepadamu zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang ngeyel kepadamu setelah dijelaskan macam-macam dengan penjelasan yang cukup, tetap tidak mau, tetap ngeyel, apa ngeyel itu? Ya ngeyel ya. Maka ajak mereka dan keluarga untuk bermubahalah. Tsumma nabtahil, itu bermubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dan kita jadikan laknat Allah terhadap yang curang, yang bohong. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini kisah nyata, ini nyata, ini benar. Itu pernyataan Allah SWT sendiri. Wa ma min ilahin illallah, ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah sumpah mubahalah, sudah otoritas ada di Allah Subhanahu wa taala. Saya ngeri ketika ada orang yang maidu, yang sudah, kita senang atau tidak senang, penyinar pro A atau pro B itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana menyadarkan umat bahwa jika kalau sudah ada yang sumpah mubahalah, tolong merenung. Sebab sekali lagi, belum pernah sumpah mubahalah itu gagal, setahu saya. Sampai orang kelas tingkat tinggi kena juga. Hanya saya memang terus terang tidak mengekspos, yang tidak enak adalah diekspos. Tapi yang jelas sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat sakral. Yang pernah melakukan di sini setahu saya Habib Rizik. Kemudian sekarang ini Cak Nur. Jangan melihat siapa yang sumpah, tapi jelas dia sudah berani bermubahalah. Itu tidak semua orang. Orang yang sudah berani mati, berani segalanya, berani resiko setinggi apapun, itu baru berani mubahalah. Orang yang yakin benar. Kalau tidak yakin benar atau ragu-ragu, tidak mungkin berani mubahalah. Jadi sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat medeni, mengerikan, menakutkan bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, penjenengan yang beriman, yang tahu ada sumpah mubahalah begini, segera surut, segera bertaubat, dan sudahlah, paling tidak netral lah, sudah, wis netral, wis, gak usah dukung B, wis netral, daripada kena sumpah mubahalah. Dan kena tidak kena kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam keyakinan spiritual saya akan ada korban. Kecuali mereka yang bertobat. Kalau tobat sudah, kalau namanya tobat ya sudah tobat. Tapi kalau tetap tidak, apalagi nanti kalau
ini tadi sudah ada yang WA saya, besok akan mubalah dengan anak yatim. Bayangkan, di Madiun. Saya ya bukan mengizinkan sih, saya ya monggo saja. Mereka minta izin, minta restu lah. Saya gimana ya, monggo saja kalau berani. Memang mubalah itu berat sekali. Jadi orang yang berani bermubalah itu hanya orang yang yakin benar, dia pasti benar, kemudian berani resiko. Nah kalau sudah begitu, sudah mantap begitu, ya Allah SWT akan memenuhi. Dan ini ajaran Al-Quran loh, bukan main-main. Memang belum pernah terlaksana zaman Nabi karena orang Yahudi Nasrani tidak berani. Nah kalau saya kasih wani, ya wis. Tapi saya ingatkan pada saudara-saudara saya, untuk opo sih penjenengan pro pintu opo? Sudah, wis sopo ae kok sing dadi urusan sana itu. Kita sebagai mukmin muslim, ayo mengamankan diri, menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Saya berharap nanti banyak yang tahu soal ini. Mungkin mereka tidak tahu ya, mungkin atau wis nekat, ya sudah. Kalau nekat ya sudah. Atau meremehkan, ya itu apalagi kalau meremehkan itu lebih cepat kenanya. Yang meremehkan lebih cepat kenanya. Jadi untuk Pilpres, saya tahu penjenengan ada yang pro A, ada yang pro B. Itu hak penjenengan. Ya sama dengan saya lah, punya hak kan. Sudah nggak usah diumbul-umbul nih, nggak usah dimunculkan. Namanya orang pro yang mesti pro kan, namanya orang kontra ya kontra. Tapi sudahlah, ayo seleh. Ada yang sudah berani sumpah mubalah, itu yang harus kita waspadai. Jika kita kena sasaran, misalnya mohon maaf ya, mohon maaf, sumpah mubalah, kemudian saya tahu bahwa saya termasuk kelompok yang disumpahi itu, kok saya tetap saja, ya sudah, tinggal tunggu waktu aja. Sekali lagi otoritasnya sudah ada pada Allah SWT. Sama dengan yang saya lakukan bersama ribuan peruqyah itu. Ya mohon maaf, ini cara saya kan. Saya sebagai mursyid kuliah solusi spiritual melihat keadaan begitu, tidak mungkin saya diamkan. Ya aku gak jajal ilmu saya, tidak jajal sama sekali. Saya hanya ingin umat Islam ini selamat. Saya selamat, umat Islam selamat. Jangan sampai umat Islam itu melok-melok katut itu apa sih? Apa mas? Katut enggak? Katut itu apa ya? Tersangkut ya? Tersangkut ya. Jangan sampai umat Islam itu tersangkut ke wilayah yang sebenarnya bukan habitatnya. Saya yakin kok semua umat Islam itu baik-baik kok. Hanya karena pro dan pro A, pro B itu kemudian di sana ada Bromo corahnya kan, di Afrika sana maksud saya. Ini kasihan saya. Jadi sehingga ketika saya melihat, waduh, ada begini, sudah kita laksanakan demi keselamatan umat. Niat saya hanya itu. Dan kemudian apalagi setelah saya mengekspos wa makarullah itu, sudah saya bersih, sudah bismillah, moga-moga umat Islam bisa jernih. Ratusan juta yang baca itu, ya vibrasinya luar biasa, ya kena semua. Saya tidak menunjukkan, tidak melakukan terhadap seseorang, tidak, pihak mana tidak. Saya hanya menyatakan siapapun yang membuat tipu daya maka akan mendapatkan balasan tipu daya dari Allah SWT. Dan Allah SWT maha pembalas tipu daya. Itu saja kok, itu kita gemakan. Nah makanya ya jauh membuat tipu daya kalau tidak ingin kena balasan dari Allah SWT. Itu masih kecil kalau dibandingkan mubahalah ini. Itu kan hanya semacam penangkal tuh. Penangkal sing asale misalnya ada upaya-upaya ABC, bahkan ada upaya mencelakakan orang, itu kita tambarkan. Ya peta-petaan, kuat-kuatan. Nek kuat-kuatan kita kuat awake dhewe, nek perkara gak turu sewengi kan ndak susah kalau kita. Mereka belum tentu, tapi mereka juga banyak yang betah melek kok enek kopi ini. Tapi mohon maaf kalau saya begini nih, tawakkal ala Allah SWT. Sudah kita serahkan pada Allah SWT dan tidak ada yang bisa